Halo teman-teman, kali ini aku akan membahas mengenai materi equity financing. Oke, kita langsung aja. Saham dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, saham biasa atau share capital ordinary. Kedua, saham treasury atau treasury shares, yaitu saham yang biasa dibeli kembali oleh perusahaan. Ketiga, saham preference atau share capital preference. Yang berikut ada share premium. Share premium ini adalah selisih yang muncul karena ada perbedaan antara harga jual saham dan nilai nominal saham. Nah, teman-teman, untuk diketahui, saldo share premium ini tidak bisa negatif nilainya. Maka, selisih yang negatif itu dibebankan ke retained earning. Nah, share premium ada transaksi yang akan menjadi pengurangnya. Yang pertama itu underwriting cost, yang kedua accounting and legal fee, yang ketiga pricing cost. Oke teman-teman, transaksi ini terjadi ketika penjualan saham. Karena itu, pembebanannya akan mengurangi share premium karena share premium hanya akan muncul ketika terjadi penjualan. Nah, teman-teman, perhatikan ya, ada perbedaan istilah atau nama jurnal dari yang mungkin kalian kenal di PA2. Nah, itu common stock sekarang di jurnal sebagai share capital ordinary. Lalu preferred stock itu sekarang dikenal sebagai share capital preference. Kemudian ketiga, additional paid in capital atau share premium. Nah, share premium ada tiga. Share premium ordinary, yaitu selisih yang muncul saat penerbitan saham biasa. Lalu kemudian share premium preference, yaitu selisih yang muncul saat menerbitkan saham preference. Terus yang ketiga itu share premium treasury, yaitu selisih yang muncul saat penjualan saham treasury. Ya, yang berikut ada authorized, issued, sama outstanding. Authorized sendiri adalah jumlah saham maksimum yang boleh diterbitkan corporation. Nah, itu jadi jumlah saham yang diterbitkan dari corporation itu dinamakan dengan authorized. Kedua, issued. Issued ini saham yang diterbitkan corporation. Jumlah saham yang telah diterbitkan corporation. Nah, kata kunci di sini adalah telah diterbitkan. Kalau authorized tadi saham maksimum. Jumlah saham maksimum yang boleh diterbitkan oleh corporation. Ketiga, ada outstanding. Outstanding ialah jumlah saham beredar di masyarakat. Nah, jadi saham-saham yang beredar yang dibeli masyarakat yang posisinya saat itu ada di tangan masyarakat itu dinamakan dengan outstanding. Nah, teman-teman, issued atau jumlah saham yang diterbitkan corporation ini tidak bisa maksudnya jumlah issued bisa tidak sama dengan outstanding karena perusahaan bisa melakukan stock repurchase. Nah, ini rumus untuk mencari treasury adalah issued dikurangi outstanding sama dengan treasury stock.
Oke teman-teman, jadi ini ada kelebihan dan kekurangan dari share capital ordinary dan share capital preference. Yang pertama, share capital ordinary. Perusahaan memiliki hak suara. Kedua, ketika perusahaan rugi, maka akan menanggung lebih banyak. Ketiga, tidak menjamin dividen. Keempat, tidak didahulukan saat likuidasi. Kelima, mendapat capital gain dan mudah dijual. Oke, yang kedua ada share capital preference. Nah, yang pertama tidak ada hak suara. Kedua, lebih didahulukan saat likuidasi dibandingkan saham biasa. Ketiga, bisa dikonversi menjadi saham biasa. Keempat, callable sebagai opsi dari perusahaan. Kelima, didahulukan dalam pembagian dividen. Oke teman-teman, yang berikut kita masuk pada jurnal cash dividend dalam tahap pembagian dividen. Yang pertama untuk pengumuman itu cash dividend atau return earning pada dividen payable. Kemudian pencatatan itu kita hanya isi no entry. Dia tidak ada jurnal untuk bagian pencatatan di jurnal cash dividend. Kemudian untuk pembayaran dividen payable pada cash. Nah, kemudian kita masuk di bagian jurnal stock dividen. Nah, pada bagian pengumuman ada share dividend atau return earnings pada ordinary dividend distributable. Kemudian bagian pencatatan sama juga dia no entry. Dan terakhir bagian pembayaran ada ordinary dividend distributable pada share capital. Oke teman-teman, ini sekarang kita masuk pada pembahasan soal. Ya ini bisa dilihat ya teman-teman. Ini bagian ekuitas pemegang saham dari laporan posisi keuangan PT Bimantara per 31 Desember 2020 menunjukkan saldo sebagai berikut. 5% share capital preference, 3.500 par value, 10.000 shares authorized, 4.000 shares issued and outstanding. Nah, yang selebihnya di bagian bawah hingga treasury shares bisa teman-teman baca sendiri, disimak sendiri ya teman-teman. Oke, langsung saja kita lanjut pembahasannya. Ini boleh teman-teman screenshot dulu ya, untuk bisa teman-teman pegang untuk kita lihat di pembahasan selanjutnya. Oke, ini kita lihat soalnya. Ini yang diminta buatlah jurnal transaksi ya. Selama tahun berjalan. Nah, kita baca saja terlebih dahulu ya. Pada 13 Januari 2021, PT Bimantara menerbitkan secara tunai 7.500 lembar saham biasa dengan harga 3.000. Kedua, pada 2 Februari 2021, PT Bimantara melakukan penerbitan dividen saham biasa yang telah diumumkan pada tahun sebelumnya. Berikut, pada 13 Maret 2021, PT Bimantara mengumumkan properti dividen kepada pemegang saham dalam bentuk investasi sekuritas dengan kategori Hold for Trading, di mana cost-nya adalah 15 juta dan nilai wajarnya adalah 20 juta.
Kemudian keempat, pada 2 April 2021, PT Bimantara menerbitkan secara tunai 5.000 lembar saham preferen, lalu yang dikonversi pada harga pasar 6.500 per lembar dan membayar biaya broker sebesar 1 juta, dan saham preferen tersebut dapat dikonversi menjadi 3 lembar saham biasa. Pada 6 Mei 2021, properti dividen yang telah diumumkan tanggal 13 Maret 2021 didistribusikan. Pada 17 Juni 2021, sebanyak 1.000 lembar saham biasa yang terjual dibeli kembali oleh PT Bimantara dengan harga 4.500 ditambah biaya broker sebesar 750.000. Yang ketujuh, pada tanggal 19 Juli 2021, saham preferen yang diterbitkan tanggal 2 April 2021 sebanyak 1.000 lembar telah dikonversi oleh pihak investor ke saham biasa pada saat harga pasar saham biasa 5.000 per lembar. Pada 13 September 2021, sebesar 1.500 lembar saham treasury kembali dijual pada harga pasar 5.000 per lembar. 9. Pada 24 Desember 2021, PT Bimantara mengumumkan pembagian dividen saham bagi pemegang saham preferen saat harga pasar sebesar 4.250 per lembar. Kita diminta untuk membuat jurnal atas transaksi di atas. Oke, kita langsung teman-teman ke slide berikutnya. Oke teman-teman, langsung aja kita ke pembahasannya ya. Oke, kita lihat di transaksi pertama itu 13 Januari 2021, PT Bimantara menerbitkan secara tunai 7.500 lembar saham biasa dengan harga 3.000. Nah, langsung saja jurnalnya. Cash di debit sebesar 22.500.000, lalu di kredit ada share capital ordinary dan share premium ordinary. Nah, angkanya dari mana? Teman-teman bisa lihat di tulisan bagian bawah ini yang berwarna merah ini ya teman-teman, bahwa cashnya didapat dari mana, share capital ordinary didapat dari mana. Oke, kita lanjut ke tanggal 2 Februari 2021. Itu PT Bimantara melakukan penerbitan dividen saham biasa yang telah diumumkan pada tahun sebelumnya. Nah, jadi di sini jurnalnya ordinary share dividend distributable pada share capital ordinary sebesar 3 juta. Kita lanjut. 13 Maret 2021 itu perusahaan mengumumkan properti dividen kepada pemegang saham dalam bentuk investasi sekuritas dengan kategori held for trading, di mana cost-nya adalah 15 juta dan nilai wajarnya adalah 20 juta. Ya, jurnalnya adalah equity investment pada unrealized holding gain or loss income sebesar 5 juta. Nah, ini didapat dari 20 juta dikurangi 15 juta. Lalu jurnal yang berikutnya, tapi di tanggal yang sama, 13 Maret 2021 itu ada return earning pada properti dividen payable dengan angka sebesar 20 juta. Oke, next. Di tanggal 2 April 2021, PT Bimantara menerbitkan secara tunai
5.000 lembar saham preferen yang dapat dikonversi pada harga pasar 6.500 per lembar dan membayar biaya broker sebesar 1 juta, dan saham preferen tersebut dapat dikonversi menjadi 3 lembar saham biasa. Langsung saja jurnalnya. Cash pada share capital preference dan share premium conversion equity. Cash sebesar 31.500.000, share capital preference sebesar 17.500.000, dan share premium conversion equity sebesar 14 juta. Caranya dari mana, angkanya dari mana? Teman-teman bisa lihat di tulisan berwarna merah di bagian bawah. Oke teman-teman, kita masuk yang berikut di soal 5. Itu dibilang bahwa pada 6 Mei 2021, properti dividen yang telah diumumkan tanggal 13 Maret 2021 didistribusikan. Nah, jadi kita tulis di debitnya properti dividen payable sebesar 20 juta, dan juga kredit equity investment sebesar 20 juta. Lalu 20 jutanya kita lihat dari mana? Itu lihat pada soal nomor 3 yang tanggal 13 Maret 2021. Yang tertulis bahwa nilai wajarnya adalah 20 juta. Berikut yang tanggal 17 Juni 2021, sebanyak 1.000 lembar saham biasa yang terjual dibeli kembali oleh PT Bimantara dengan harga 4.500 ditambah biaya broker sebesar 750.000. Nah, jadi kita tulis jurnalnya. Di debit itu ada 3, yaitu treasury shares sebesar 2 juta, share premium ordinary 1 juta, lalu kita ke cash dulu 5.250.000, dan terakhir return earnings ada di debit, cash di kredit ya. Nah, cara-caranya angkanya dapat dari mana bisa dilihat pada tulisan yang diberi tinta merah itu. Oke, kita lanjut ke 19 Juli 2021. Soalnya saham preferen yang diterbitkan pada tanggal 2 April 2021 sebanyak 1.000 lembar telah dikonversi oleh pihak investor ke saham biasa pada saat harga pasar saham biasa sebesar 5.000 per lembar. Ya, jurnalnya 19 Juli itu ada share capital preference sebesar 3.500.000, lalu share premium conversion equity sebesar 2.800.000, di kreditnya share capital ordinary 6 juta, dan share premium ordinary sebesar 300.000. Ya, seperti biasa, cara-caranya teman-teman bisa lihat di tulisan berwarna merah. Oke, yang berikut kita lanjut di soal nomor 8. Itu pada 13 September 2021, sebanyak 1.500 lembar saham treasury kembali dijual pada harga pasar 5.000 per lembar. Nah, kita lihat jadi jurnalnya. Di debit ada cash sebesar 7.500.000, didapat dari 1.500 lembar dikalikan dengan 5.000.
Kemudian di kredit ada treasury shares dan share premium ordinary. Treasury shares sebesar 3 juta dan juga share premium ordinary sebesar 4.500.000. Nah, teman-teman bisa lihat caranya angka-angka ini dapat dari mana. Dilihat pada tulisan berwarna merah ya. Lalu kita lanjut yang terakhir. Pada 24 Desember 2021, PT Bimantara mengumumkan pembagian dividen saham bagi pemegang saham preference saat harga pasar 4.250 per lembar. Nah, jadi kita tulis jurnalnya 24 Desember 2021, di debit ada share dividen sebesar 1.700.000 dan juga di kredit ada preference share dividen distributable sebesar 1.400.000 dan juga share premium preference sebesar 300.000. Nah, didapat dari mana angka-angka itu? Teman-teman bisa lihat pada teks berwarna merah. Oke teman-teman, sekian dari pembahasan aku hari ini mengenai equity financing. Semoga materi dan pembelajaran hari ini bisa teman-teman cermati, bisa teman-teman resapi dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai jumpa.